Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Oke, sesuai janji aku di video sebelumnya, di video kali ini aku bakal sharing ke kalian semua tentang pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan saat wawancara PPG Prajabatan. Jadi sharing di video kali ini berdasarkan pengalaman aku ya, ketika kemarin aku mengikuti seleksi wawancara PPG Prajabatan Angkatan Pertama. Kebetulan aku di tanggal 31 Agustus kemarin. Nah, bisa jadi pengalaman yang aku alami ini sedikit berbeda dengan peserta lain saat mengikuti wawancara. Cuman aku yakin sih kalau pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan di setiap peserta itu kemungkinan besar akan sama. Jadi video ini atau sharing ini bisa kalian jadikan referensi untuk persiapan kalian dalam menghadapi tes wawancara PPG Prajabatan. Well, dalam pelaksanaan wawancara PPG Prajabatan ini, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab atau sebelum kita diberi pertanyaan oleh asesor, kita diminta untuk verifikasi data terlebih dahulu dengan cara menunjukkan KTP kita. Kemudian kita diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri kita kepada asesor. Nah, dalam sesi ini usahakan kalian memperkenalkan diri kalian secara singkat tetapi membuat asesor terkesan seperti itu. Nah, setelah itu baru kita akan memasuki tahap tanya jawab atau inti dari wawancara tersebut. Kalau menurut aku pribadi ya, secara keseluruhan pertanyaan yang ditanyakan itu adalah cerminan dari pertanyaan di esai. Karena sudah aku bilang ya di video sebelumnya bahwa tujuan dari pelaksanaan wawancara itu adalah untuk mengkonfirmasi terhadap peserta terkait hal-hal yang dimiliki oleh peserta atau terkait hal-hal yang ditulis peserta di esai. Jadi, secara garis besar pertanyaan yang ditanyakan itu kurang lebih sama dengan pertanyaan di esai sebelumnya saat kita mengikuti seleksi administrasi. Jadi, ada baiknya bagi kalian nanti yang hendak mengikuti tes wawancara PPG Prajabatan, kalian sambil lihat lagi atau dibaca ulang apa yang sudah kalian tulis di esai. Dari keseluruhan pertanyaan yang ditanyakan oleh asesor nanti, itu akan mengcover 4 hal, yaitu kompetensi, kepribadian, motivasi, dan juga aspek kognitif dari diri kita. Kalau aku kemarin pertanyaan pertama yang disampaikan oleh asesor pertama, karena nanti asesornya ada 2 kan, dan itu bergantian mereka. Jadi asesor pertama dulu menyelesaikan pertanyaan mereka, kemudian baru diganti dengan asesor kedua. Dan di awal memang asesor itu memberitahu kepada kita bahwa nanti mereka akan menanyakan beberapa pertanyaan dan mereka juga izin menyela ketika kita menjawab. Misal ada sesuatu yang ingin mereka kaji lebih dalam tentang jawaban kita. Jadi bisa jadi dalam satu pertanyaan yang disampaikan itu akan ada beberapa pertanyaan lanjutan dari si asesor jika memang beliau ingin mengetahui lebih dalam terkait jawaban yang sudah kita sampaikan. Nah, kalau aku, pertanyaan pertama yang disampaikan kemarin itu tentang motivasi aku untuk menjadi guru. Nah, itu sama banget dengan pertanyaan pertama dalam esai ketika kita mengikuti seleksi administrasi tentang motivasi kita dalam menjadi guru. Nah, karena sebelumnya aku sudah pernah menjawab pertanyaan itu di esai, kemudian itu benar-benar motivasi aku dalam menjadi guru, jadi aku tidak ada masalah sama sekali dalam menjawab pertanyaan itu. Begitu juga dengan kalian, nanti ketika menjawab pertanyaan itu, usahakan jawab dengan hati nurani ya. Jadi benar-benar motivasi yang kalian miliki saat kalian ingin menjadi guru, dan usahakan sama lah dengan esai yang kalian tulis. Jadi nanti kan akan membuat tanda tanya jika yang disampaikan kita saat wawancara tidak sesuai dengan apa yang kita tulis di esai. Soalnya asesor itu sudah memiliki data kita atau memiliki jawaban esai kita. Jadi ketika mereka melakukan wawancara, otomatis mereka juga sudah membaca esai kita dari awal sampai akhir. Kemudian pertanyaan berikutnya aku ditanya tentang kelebihan yang aku miliki yang mendukung peran aku sebagai guru. Sama banget kan dengan pertanyaan saat esai. Tapi kalau di esai itu bukan pertanyaan kedua, melainkan itu pertanyaan turunan dari pertanyaan di poin pertama. Nah, jadi kalian tinggal jawab aja sesuai dengan yang kalian tulis di esai, apa kelebihan kalian yang bisa mendukung peran kalian sebagai guru. Misal kalian menjawab, oh kelebihan kalian di bidang literasi, misal dalam bidang kepenulisan. Nah, itu tidak akan berakhir di situ sih. Pertanyaan itu akan selalu dikejar oleh asesor. Apa sih dampak konkretnya yang terjadi di lapangan bahwa kelebihan itu benar-benar mendukung peran Anda sebagai guru. Jadi itu bisa dijawab dengan hal-hal yang sudah kalian lakukan. Misalkan kalian membuat program apa untuk peserta didiknya atau untuk rekan sejawat kalian. Jadi benar-benar harus dijawab secara detail. Kalaupun kalian tidak menjawab secara detail, hanya pemaparan yang umum begitu ya, nanti asesor itu akan tetap menanyakan kepada kita sampai mereka mendapatkan jawaban secara detail. Baru kalau mereka sudah merasa cukup dengan jawaban kita yang sudah detail itu, mereka akan mengkonfirmasi kepada kita, oh berarti begini ya kak, kelebihan kakak itu dalam bidang ini ya, kemudian dampaknya seperti ini dan begini gitu. Biasanya dikonfirmasi ulang kepada kita sebelum memberikan pertanyaan selanjutnya. Coba tebak pertanyaan selanjutnya apa yang ditanyakan ke aku kira-kira oleh asesor. Kalau kalian menebak pertanyaan yang ketiga itu adalah tentang bagaimana cara aku mempelajari hal-hal baru untuk meningkatkan performa, karena itu adalah pertanyaan ketiga di esai, maka jawabannya adalah benar. Aku ditanyakan itu, mana itu memang sama banget dengan pertanyaan di esai. Kalau pengalaman aku kemarin, aku benar-benar tidak ditanyakan tentang pertanyaan-pertanyaan teoritis gitu ya, melainkan langsung pada hal-hal yang dialami
hal-hal yang bersinggungan dengan guru di lapangan seperti itu. Nah, jangan lupa juga kalian harus menjawab setiap pertanyaan itu dengan memposisikan kalian sebagai guru. Jadi jawaban itu harus bersudut pandang kalian sebagai guru. Nah, kalian di sini mengikuti seleksi PPG Prajabatan, yang mana kalian nantinya diharapkan untuk bisa menjadi guru profesional kan. Jadi jawaban-jawaban kalian harus mencerminkan bahwa kalian seorang guru dari sudut pandang guru gitu maksudnya. Berikutnya aku ditanya tentang peran aku dalam mengembangkan kemampuan orang lain. Nah, ini sebenarnya juga include ya dalam esai itu. Jadi di sini kita benar-benar dikuliti tentang peran kita sebagai guru itu, apakah cuma mengajarkah atau kita benar-benar berperan untuk orang lain, baik itu siswa kita atau teman sejawat kita atau mungkin organisasi-organisasi yang pernah kita ikuti. Nah, tapi sekali lagi kalian perlu ingat bahwa kalian harus menjawab dengan detail ya. Biasanya misal kita mengatakan bahwa kita mengembangkan kemampuan orang lain dengan pernah membuat kegiatan misalnya, itu biasanya ditanya kegiatannya itu kapan dan bagaimana pelaksanaannya, kemudian prosesnya bagaimana dan hasilnya bagaimana. Jadi pertanyaan itu benar-benar detail. Nah, begitu juga dengan pertanyaan berikutnya. Jadi pertanyaan berikutnya itu masih seputar pertanyaan yang ada di esai. Jadi aku nggak mau bahas lebih panjang tentang ini ya, karena aku sudah bahas pertanyaan-pertanyaan dan cara menjawab ini di video aku yang tentang esai. Di sana juga aku mencantumkan contoh esai yang udah aku buat. Jadi otomatis ketika aku menjawab pertanyaan saat wawancara, kurang lebih jawabannya sama seperti itu. Hanya saja dijawab secara oral dan juga ada beberapa pertanyaan lanjutan dari asesor. Jadi ya sama, kita juga ditanyakan tentang bagaimana pengalaman kita saat bekerja sama dengan orang lain. Kemudian bagaimana kita mengatur waktu jika misal kita ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan secara bersamaan, mana yang harus kita pilih. Kemudian kita juga tetap diminta untuk menceritakan bagaimana pengalaman kita saat kita terpaksa melakukan kegiatan atau melakukan sesuatu yang hal tersebut melanggar nilai, regulasi, ataupun pedoman kerja yang ada. Jadi di bagian ini juga masuk ke aspek kepribadian ya, karena kita akan dilihat kejujuran kita. Dan sangat tidak mungkin kayaknya kalau kita justru menjawab tidak, kita tidak pernah melakukan suatu hal yang bertolak belakang atau tidak sesuai dengan pedoman kerja, regulasi, nilai, etika, atau apapun itu. Karena itu kayaknya nggak mungkin ya. Jadi saran aku sebaiknya kalian tetap menjawab bahwa iya, misal memang kalian pernah terpaksa melakukan suatu hal yang itu tidak sesuai dengan nilai atau etika, tapi kalian juga harus menjelaskan bagaimana kondisinya, kemudian apa sih dampak dari hal tersebut dan bagaimana cara kalian mengatasi hal tersebut. Nah, setelah kita melewati berbagai pertanyaan yang mana pertanyaan tersebut sesuai dengan pertanyaan di esai, barulah kita akan mendapatkan pertanyaan yang berbeda, yaitu tentang diri kita jika semisal kita terpilih untuk mengikuti PPG Prajabatan ini. Jadi kita ditanyakan tentang apakah akan ada hambatan jika semisal saudara terpilih untuk mengikuti PPG Prajabatan ini. Jadi kalian jawab aja kira-kira apakah ada yang menjadi penghambat kalian misal kalian nanti terpilih. Tapi usahakan kalian menjawab tidak ada hambatan ya, karena kalian mengikuti tes ini agar kalian bisa mengikuti PPG kan. Ya, kalau kalian menjawab ada hambatan, otomatis itu akan memberatkan posisi kalian untuk diterima. Itu akan mengurangi peluang kalian untuk diterima di PPG Prajabatan ini. Kemudian kita juga ditanya tentang integritas kita ya. Jadi misalkan kita terpilih, nanti apakah kita siap untuk mengikuti perkuliahan dimanapun? Apakah nantinya kita siap untuk mengikuti program PPG Prajabatan ini sampai selesai, seperti itu. Kalau di pengalaman aku wawancara kemarin, itu adalah pertanyaan terakhir yang disampaikan oleh asesor kedua. Jadi, kalau kalian banyak yang bertanya apakah saat wawancara itu ada micro teaching, nah pengalaman aku kemarin sama sekali tidak ada micro teaching. Kita hanya melaksanakan sesi tanya jawab seperti yang udah aku jelaskan dari awal. Jadi tidak ada micro teaching saat wawancara PPG Prajabatan. Setelah sesi tanya jawab itu selesai, kita diberi kesempatan untuk bertanya kepada asesor. Misalkan ada sesuatu yang mengganjal dalam diri kita atau ada sesuatu yang ingin kita ketahui terkait PPG ini. Jadi kalian bisa bertanya waktu itu. Kalaupun kalian tidak memiliki pertanyaan, maka asesor nanti akan menutup sesi wawancara bersama kalian. Kalau itu semua sudah selesai, kita tinggal menunggu pengumuman yang nantinya akan diumumkan di akun SIM PKB kita masing-masing terkait kelolosan kita untuk mengikuti program PPG Prajabatan. Nah, nanti kalau kita dinyatakan lolos di seleksi wawancara ini, kita akan ditanyakan kesediaannya dalam mengikuti program PPG Prajabatan ini. Oke, jadi itu aja sharing aku terkait pengalaman aku saat mengikuti seleksi wawancara di PPG Prajabatan Angkatan Pertama kemarin. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian juga dan menjadi referensi saat kalian mengikuti seleksi wawancara PPG. So, see you next video!